Erick Thohir jawab tantangan dan tes nyali lawan Malaysia. Amunisi segar skuad Garuda untuk Patrick Kluivert. Exco PSSI pede lihat skuad Garuda tanpa pemain keturunan tambahan. Gelandang keturunan tanah air cetak prestasi memukau di Liga Norwegia. Slide di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Exco PSSI pede lihat skuad Garuda tanpa pemain keturunan tambahan. Kabar mengejutkan datang dari anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga yang memastikan tidak ada pemain naturalisasi tambahan untuk timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Sebagaimana diketahui, laga kontra Cina dan Jepang sangat krusial untuk menentukan nasib skuad Garuda lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 atau lewat putaran keempat. Terlebih, tim Merah Putih juga harus kehilangan pilar penting seperti Ragnar Oratmangun, Kevin Dix, dan Dean James yang saat ini masih mengalami cedera. Kendati begitu, Arya Sinulinga menilai pemain timnas Indonesia saat ini bisa bersaing di fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi, potensi pemain terus akan dimaksimalkan dalam 2 laga sisa. Kalau lihat kualitas pemain kita yang kemarin, ketika lawan Australia dan lawan Bahrain, dan akan ke depan lawan Cina dan Jepang, dan target-target yang kita inginkan, kayaknya udah oke kualitas pemain yang sekarang. Jadi tidak akan ada pemain baru dalam proses menuju bulan Juni. Kan udah jago-jago dan hebat-hebat itu. Lebih dari itu, Arya Sinulinga menegaskan bahwa PSSI berjanji untuk mendukung langkah skuad Garuda ke depannya. Pemain keturunan tambahan tetap akan ada di waktu yang tepat guna menambah kedalaman skuad asuhan Patrick Kluivert. Amunisi segar skuad Garuda untuk Patrick Kluivert. Satu, Elkan Bagot. Tidak adanya pemain keturunan tambahan yang dinaturalisasi membuka peluang Elkan Bagot untuk kembali ke skuad Garuda. Terlebih pada FIFA Matchday Maret lalu, Patrick Kluivert sudah memasukkan Elkan dalam rencana. Jika Kluivert masih memerlukan bek tengah dengan postur tinggi, kemampuan duel udara, dan pengalaman Eropa, Elkan Bagot bisa menjadi solusi ideal. Apalagi Indonesia akan menghadapi tim-tim seperti Cina dan Jepang yang punya lini serang agresif dan permainan bola atas yang kuat. 2. McLeod. Sejak awal 2024, McLeod menghilang dari radar pemanggilan timnas. Pada jeda internasional Maret 2025 lalu pun, Kluivert memilih untuk tidak membawanya. Padahal secara performa dirinya justru tengah bersinar bersama Persib Bandung. Pemain berusia 32 tahun itu tampil konsisten sepanjang musim 2024-2025 dan menjadi salah satu kunci keberhasilan Persib merengkuh gelar juara BRI Liga 1. Mental, juara, dan kepemimpinan klub di lapangan membuatnya layak untuk kembali diperhitungkan. Apalagi ia juga memiliki hubungan personal yang baik dengan Kluivert karena sama-sama berasal dari Amsterdam. Tiga, Cyrus Margono. Kiper berdarah Indonesia yang kini bermain untuk KV Dugat Jini di Liga Kosovo ini sedang dipantau serius oleh pelatih kiper timnas Indonesia Sjoerd Wanderberg. Keduanya bahkan sudah sempat bertemu langsung belum lama ini. Meski belum pernah dipanggil timnas senior, statusnya sebagai WNI keturunan membuatnya siap kapanpun dibutuhkan. Situasi di lini penjaga gawang juga mendukung peluang Cyrus. Martin Paes dipastikan absen pada laga melawan Cina karena akumulasi kartu. Hal ini membuka ruang bagi persaingan baru antara Ernaldo Ari, Nadeo Argawinata, dan Cyrus Margono untuk berebut tempat. Gelandang keturunan tanah air cetak prestasi memukau di Liga Norwegia. Pemain berdarah Indonesia, Samuel Silalahi tiba-tiba mengundang decak kagum berkat prestasinya di Liga Utama Norwegia. Sebagai informasi, Samuel Silalahi yang berposisi sebagai gelandang serang berstatus sebagai pemain di klub Strømsgodset.
Pada 23 Maret lalu, Samuel menjalani debut bersama timnas Norwegia U20 kala menghadapi Uzbekistan U21. Setelah partai debutnya itu, Samuel kini menebus tim utama klub tersebut. Ia tercatat sudah bermain 3 pertandingan di kompetisi tertinggi Liga Norwegia. Lalu teranyar, ia kembali dimainkan Jørgen Isnes saat Strømsgodset melawan Kristiansund BK akhir pekan lalu. Samuel Silalahi masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-84 menggantikan pencetak gol Logi Thomasson. Total dari 3 pertandingan yang dilakoninya, Samuel Silalahi bermain selama 8 menit. Meski masih minim menit bermain, bukan perkara mudah bagi pemain muda berusia 19 tahun tembus kompetisi utama di Eropa. Namun, memiliki darah Indonesia tepatnya dari Sumatera Utara, Samuel tampaknya lebih memilih untuk membela Norwegia. Hal itu yang membuat PSSI harus rugi lantaran tidak mengamankan pemain keturunan yang memiliki talenta bersaing di Eropa. Erick Thohir jawab tantangan dan tes nyali lawan Malaysia. Bukan lagi soal level, tapi soal gengsi. Itulah kata yang menggambarkan alasan Ketum PSSI Erick Thohir akhirnya tidak membantah kabar bahwa timnas Indonesia akan beruji coba melawan Malaysia. Seperti yang diketahui, dalam beberapa hari terakhir kabar laga uji coba timnas Indonesia kontra Malaysia membuat netizen tetangga besar kepala. Bahkan, tak sedikit media Malaysia yang merendahkan level skuad Garuda seolah tidak berkaca pada fakta yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Timnas Indonesia sendiri terakhir menghadapi Malaysia pada Piala AFF 2020. Saat itu, Sintayong berhasil membuat tim Merah Putih meraih kemenangan dengan skor 4-1. Skuad Garuda juga sempat dipermalukan Malaysia pada kualifikasi Piala Dunia 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat 5 September 2019. Saat itu, timnas Indonesia dilatih oleh Simon dan kalah 2-3 dari Malaysia. Selepas itu, kedua negara tidak pernah lagi bertemu hingga persaingan keduanya hanya terlihat di sosial media. Banyak netizen Malaysia yang iri dengan capaian timnas Indonesia lantaran berpeluang lolos Piala Dunia. Dengan kilat tersebut, Erick Thohir seakan tertantang untuk menghadapi Malaysia sekaligus rindu melihat aksi tim Merah Putih menghadapi Malaysia dengan skuad inti. Erick Thohir melihat Malaysia sedang berbenah diri lantaran telah menunjukkan pelatih baru. Bahkan, negara tetangga tersebut juga memiliki beberapa pemain naturalisasi yang mereka banggakan. Kami masih melihat Malaysia juga yang sedang berbenah diri. Kita lihat Malaysia sedang ganti pelatih dan banyak pemain baru. Ya, kami mau uji coba melawan mereka. Sepertinya kita sudah kangen juga melawan Malaysia dan sudah cukup lama. Tes nyali lah sama-sama, ucap Erick Thohir. Meski begitu, mantan Presiden Inter Milan itu belum tahu apakah Malaysia mau atau tidak. Satu hal yang pasti, PSSI telah mengirimkan tantangan kepada FAM untuk membuktikan sekaligus membungkam netizen yang kerap melontarkan ledekan.